Pemirsa, dua remaja di Garut, Jawa Barat tewas akibat terpeleset saat sedang bersuah foto di Sungai Curug Cirahong. Sebelum dievakuasi petugas, kedua korban sempat hilang terseret arus. Dua remaja asal Bandung tewas saat berwisata ke Sungai Curug Cirahong, Garut, Jawa Barat. Korban bernama Sopian berusia 20 tahun dan Davin berusia 17 tahun terpeleset dari atas batu saat hendak bersuah foto. Saat kejadian, Davin terpeleset dan ditolong Sopian, namun keduanya malah terjatuh dan tenggelam. Keduanya sempat hilang selama 2 jam sebelum dievakuasi oleh petugas. Yang pertama jatuh, terus Davin yang menolong. Tapi yang jatuhnya Sopian yang pertama itu kena batu, langsung masuk ke air terjun. Terus Davin menolong, tapi dia nggak bisa berenang dan tidak bisa untuk evakuasi. Makanya mereka terbawa masuk dalam kubangan air, kalau disebutnya undercut, itu masuknya istilah kalau di sungai itu undercut. Jasad korban dibawa ke puskesmas tempat untuk dijemput keluarga. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Diduga akibat rem tak berfungsi, sebuah mobil jenis minibus masuk ke jurang saat menuju wisata Pantai Minang Rua, Bakahuni, Lampung Selatan. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 5 lainnya luka-luka. Sebuah minibus yang dikendari oleh Supriyono warga Tegineneng, Lampung Selatan terjun bebas ke dalam jurang sedalam 30 meter di Desa Kelawi, Kecamatan Bakahuni, Lampung Selatan. Kejadian bermula saat minibus yang hendak melakukan wisata keluarga di Pantai Minang Rua, Bakahuni, tiba-tiba remnya tidak berfungsi. Kondisi jalan yang menurun tajam serta rute yang berkelok membuat sopir minibus tak mampu mengendalikan laju kendaraannya sehingga mobil terjun ke jurang. Akibat kejadian ini, sang sopir meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit, sedangkan 4 orang lainnya mengalami luka sedang dan ringan. Saksi mata di lokasi kejadian menjelaskan, sebelum menuju lokasi wisata, pengendara mobil sudah diingatkan oleh pihak pengelola wisata untuk mengecek kondisi kendaraannya karena medan yang ekstrim. Udah ditanya dari mana, Tegineneng katanya. Hati-hati Pak, jalannya menurun dan menikung, kata yang jaga di pos 1. Udah dikasih himbauan sama udah dikasih himbauan. Berani nggak Pak? Ditanya lagi, remnya bagus nggak? Bagus katanya kan gitu. Makanya ya udah hati-hati Pak. Gitu. Dari atas juga udah dikasih tahu. Ya. Seluruh korban luka masih menjalani perawatan di Puskesmas Bakahuni, sementara kasus kecelakaan ini sudah ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial saat mencuri sepeda milik warga dalam kondisi tanpa busana. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV milik warga yang memperlihatkan aksi pelaku pencurian sepeda di Jalan Tembok Baru, Kelurahan 910, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri ini nekat menjalankan aksinya dalam kondisi tanpa busana. Pelaku melancarkan aksinya pada tengah malam saat pemilik rumah tidak ada di rumah. Aksi pencurian ini sudah berlangsung selama 2 kali dan sempat viral di media sosial. Semalam tuh sekitar 1:30, jam 1-an. Kejadian kehilangan tuh, dia lagi lewat kiri lewat tuh gak maling tuh. Lagi lewat dari situ langsung masuk berputar. Dia bawa sepeda tuh sekitar jam 4. Itu beda Kak. Tapi lihat dari CCTV memang ini ya, nggak pakai baju ya? Tidak pakai baju nanti ya, telanjang bulan. Akibat aksi pelaku ini, 1 sepeda korban hilang dibawa lari pelaku. Korban berencana melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, M. David, iNews melaporkan. Video Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Jobo marah kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkait bantuan program Keluarga Harapan viral di jagat maya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara merespon kemarahan Bupati Alor. Jangan pakai politik model begitu. Dia tidak tahu proses bantuan, pola penanganan
ya atau teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran. Pejabat apa model begitu tuh? Menteri model apa tuh menteri model begitu? Inilah cuplikan video kemarahan Bupati Alor terhadap staf Kemensos terkait bantuan dari Kementerian Sosial. Dalam video tersebut, selain staf Bupati Alor juga marah terhadap Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Video viral kemarahan Bupati Alor terjadi saat badai Seroja melanda NTT bulan April lalu. Amon Jobo menuding pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor karena meminta DPRD Alor untuk mengurus bantuan. Persoalan itu sudah diselesaikan. Kami kan minta maaf satu dengan yang lain. Nah, dalam kondisi mana Bupati bicara kan begitu. Lalu situasi apa, lalu etikanya apa, lalu hukumnya apa, kan begitu harus sudah dilihat. Jadi tidak hanya ditanggapi apa yang Bupati omong. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan bantuan yang diurus oleh DPRD Alor saat itu adalah bantuan bencana banjir bandang dan siklon tropis Seroja di NTT. Tidak ada itu, sekali lagi bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana. Saya nanya, adakah saya bisa hubungi di situ? Risma menambahkan kendaraan pengangkut bantuan untuk bencana di NTT terhambat karena cuaca buruk, sehingga pembagian dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Alor, Eni Anggrek. Tim Ainis melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hari ini kembali memeriksa 8 anggota wadah pegawai KPK. Pemeriksaan itu untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan KPK dalam alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Dalam pemeriksaan di Komnas HAM, 8 anggota wadah pegawai KPK digali keterangannya, termasuk diantaranya Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al-Rashid. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan, pendalaman keterangan untuk mengetahui dinamika pola kerja pegawai KPK dan hubungannya dengan tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawainya menjadi aparatur sipil negara. Kami masih meminta keterangan tambahan dari para pengadu. Jadi ini saya kira proses yang baik dan kami berterima kasih juga. Untuk selanjutnya kami akan meminta keterangan dari pimpinan KPK dan juga lembaga-lembaga lain yang terkait, misalnya BKN, BNPT maupun juga lembaga lain yang disebutkan oleh pengadu. Saya kira kita untuk bisa mendapatkan hasil yang objektif, rekomendasi dan temuannya sehingga harus meminta keterangan semua pihak. Setelah memeriksa pegawai KPK, rencananya Komnas HAM akan memanggil pimpinan KPK, termasuk Ketua KPK Firly Bahuri pekan depan. Dari Jakarta, Nadia Valerie, Enggar Bagus, dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, penunjukan personil Ben Sleng sebagai komisaris PT Telkom menuai polemik tajam di media sosial. Namun Menteri BUMN Erick Thohir menginginkan pengangkatan Abdi Sleng bisa membawa perubahan positif. Nama gitaris Sleng Abdi Negara mendadak menjadi pembicaraan karena diangkat sebagai komisaris independen PT Telkom. Menteri BUMN Erick Thohir yakin pengangkatan Abdi Sleng sebagai komisaris di perusahaan BUMN PT Telkom dapat membangun konten lokal yang membawa perubahan ke arah positif. Nah, ini yang saya harapkan tadi. Konteks-konteks pengangkatan itu pasti ya, ada kontroversinya, tapi percayakan pasti kita juga berbuat yang terbaik. Jangan dilihat hanya tadi negatif dan proaktifnya. Lihat dong, masa musisi Indonesia nggak boleh naik kelas? Sebelumnya dalam 2 kali pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019, Abdi Sleng adalah relawan Jokowi. Bahkan Sleng sempat menghebohkan saat kampanye 2 jari yang diselenggarakan tim pemenangan Jokowi. Selain mengucapkan selamat, para personil Sleng berharap Abdi tidak hanya sekedar menjabat, tetapi juga dapat membawa perubahan yang baik. Tim Liputan iNews melaporkan.